lagi di Santren Delik, kita channel nongkrong lockdown. Jadi kita mengundang orang-orang yang berpotensi lockdown. Secara garis besar kita akan lebih banyak bahas tentang hal-hal yang penting, ada juga yang tidak penting, dan juga tokoh-tokoh yang tidak populer. Kalau yang populer kita nggak buat bayarnya soalnya, jadi ini yang tidak populer. Sebetulnya saya berteman lama dengan Mas Agung, bahkan kita sama-sama di Santren Delik, tapi kali ini kita akan membahas berbeda dengan apa yang produk yang sesuai dengan tongkrongan lockdown. Salah satunya adalah membahas di UMKM. Mas, ini kan Realsa ya. Sebetulnya kita dulu mendirikan ini tahun berapa sih? Tahun 2014-15 lah. 2014 2015 sama Mas Indi juga ya, itu. Semenjak Santren Delik juga. Nah, saya lupa pertama kali ini. Tapi kan dulu kita masih ini yang sekarang namanya Realsa. Realsa singkatan dari Rezeki Alam Semesta. Dan alhamdulillah ini menjadi sekarang ini menjadi satu produk yang kita sudah ekspor ya. Kita sudah ekspor, tapi orang sering mengidentifikasi ini. Ketika saya muter-muter sering selalu ngomong bahwa Realsa itu ekspor kelapa, gula kelapa, terus aneka ragam kelapa. Kita kan dulu mulainya aneka ragam kelapa. Orang menganggap bahwa ekspor itu keren, duitnya oke. Padahal realitanya tidak begitu. Lebih sugih importir daripada eksportir. Kenapa orang sampai hari ini masih berpikir bahwa ekspor itu keren banget, padahal menurut kita jual lokal dengan skala besar itu lebih kuat. Mas Agung pernah jelasin tentang lebih baik champion di lokal. Seperti apa sebetulnya yang sekarang ini harus di ini? Ekspor itu bisa jadi besar juga, bisa jadi ketika itu memang produk-produk yang spesifik, istilahnya kalau yang dibutuhkan dunia itu tidak banyak pesaingnya itu. Tapi kalau di lokal dengan jumlah penduduk kita yang sangat luar biasa ini, ditambah sekarang tren kalau di produk kita kan ini gula kelapa, ada aren, dengan tren sekarang es kopi susu yang menggila itu. Terus isu kesehatan, isu kesehatan segala macam itu lokal jauh lebih seksi. Jauh lebih seksi dan cash. Dan harganya pun jauh lebih menarik lokal daripada ekspor, karena ekspor itu rata-rata para penguasanya sekarang adalah mereka trader-trader. Kalau Eropa itu trader-trader besar yang mereka sudah paham dengan Indonesia, kapan harga naik, kapan dolar anjlok, kapan lebih tahu, dan mereka sudah sangat mendikte itu gitu. Sehingga jadi nggak bisa kita terus kemudian ngomongin bahwa kalau ekspor lagi begini, mereka sudah lebih paham karena mereka lebih sudah paham. Datang ke sini muter-muter dan apalagi sekarang era internet ya, mereka sudah bisa memantau dari mana saja arahnya, terus yang menawari mereka juga dari mana saja, jadinya mereka akhirnya compare terus, dan itu yang membuat kita akhirnya tidak banyak diuntungkan karena kita pasti akan mengatur. Ini Eropa itu ada Jerman, Slovakia, Poland, terus Yunani. Kita masih bisa ekspor ya di posisi blokade Covid sekarang. Masih bisa. Kemana yang sekarang? Ini terbaru kemarin Afrika Selatan, walaupun jumlahnya tidak begitu banyak, tapi Afrika Selatan itu marketnya tumbuh terus. Jadi yang orang tidak tahu adalah perusahaan kita ini ekspor. Berapa sih karyawan kita sekarang di Realsa? Kita hanya berempat ya. Berlima sama ada yang lain tim teknis. Dengan beberapa kolaborasi. Orang menganggapnya kalau sudah ekspor itu wow banget. Ini yang sering salah. Di beberapa kelas di beberapa kota yang sering saya isi, mereka selalu nganggap kalau ngomong ekspor itu gaya ya keren. Kenapa bisa begitu? Padahal ya kita nggak pernah kaya dari ekspor ini. Ya mungkin karena tingkat kesulitannya ya, dipikir bahwa ekspor itu kan kudu jago. Sesuatu yang harus mewakili Indonesia ke luar negeri. Padahal kita pernah pameran ke luar negeri berapa kali, Mas? Kita 3 kali. Di mana aja? Kebetulan di Jerman terus, karena kita disupport sama Import Promotion Desk dengan
dengan berkolaborasi dengan koperasi. Bahkan kita nggak pernah pameran lokal ya, jarang. Kita sekali lokal. Sekali lokal. Untuk posisi ini pun sampai hari ini ekspor belum membuat sebuah kesimpulan bahwa ini apa ya, padahal kita hidup dari ekspor. Lokal masih sangat kecil. Kita hanya ingin ngomongin kepada orang-orang yang hari ini ngomongin kepengen ekspor produk segala macam, bahwa itu bukan satu hal yang harus dikejar mati-matian. Ya. Ada saran nggak untuk mereka? Ya, bahwa apa ya, intinya kan harus jeli melihat istilahnya arah angin atau arah, kalau orang lebih kerennya itu arah aliran duitnya itu kemana sih gitu loh. Kalau di ekspor itu beberapa hal itu menjadi sangat rentan, karena sangat rentannya banyak hal yang kita itu juga tidak terlindungi juga. Jadi mulai dari memasarkannya, marketnya, ini segala macam gitu. Tapi kalau di lokal kita akan jauh lebih menariknya, karena apa? Karena pembelinya kelihatan. Kita mau kemana, wujudnya ada, kita bisa track, nakis jelas, walaupun kadang ya mundur-mundur gitu-gitu, tapi itu jauh lebih aman. Lebih rimba. Ya bisa lebih rimba, bisa tidak juga, tergantung nanti produknya. Tapi kalau di kita, karena produk organik itu pemainnya tidak banyak dan segala macam, kita masih bisa melihat lah mereka cara bermainnya seperti apa. Kalau kita ngomong yang paling sederhana kan banyak nih kursusan ekspor, impor produk segala macam. Sekarang kan lagi ngetren, dan orang ngomongin ekspor sekali lagi masih gengsinya sangat tinggi. Bahkan sering kita lihat beberapa yang baru pernah dipesenin dari luar negeri, beritanya sudah ngomongin bahwa produk kami dilirik oleh Cekoslovakia misalnya, oleh Amerika. Yang melirik kan orang sana. Yang kita tahu itu adalah makelar, bukan negaranya yang melirik, kan berbeda kan. Nah, sering orang salah paham di situ, gagal pahamnya. Nah, pertanyaannya adalah karena netizen harus tahu, kita dulu modal berapa ya Mas ya untuk bikin sampai dengan kita bisa ekspor. Ini kan packaging ini kan dari keinginan dari mereka ya. Ya, ada sebagian yang dari mereka, kalau ini dari kita sendiri. Ya. Yang ini terus ini rencana kita akan bikin brand yang akan kita pasarkan ke luar. Sendiri. Jadi orang yang selama ini berpikir bahwa produknya bercita-cita, karena banyak sekali cita-citanya adalah ekspor. Kenapa cita-citanya tidak menguasai lokal, itu yang sering salah kaprah. Seberapa besar dan kecil bukan berarti kalau ekspor itu pasti besar banget. Lebih untung mana eksportir atau importir? Wah, importer yang dimainkan banyak. Karena importir berarti kan memainkan di sini. Memainkan di sini dan produk dari sana. Ekspor nih justru kecil karena kita menjual di sana dan dimainkan orang di sana. Yang untung yang sana, yang untungnya besar di sana. Itu menandakan bahwa kalau kita menguasai lokal, sebetulnya barang itu sangat besar. Dan kalau di ekspor itu kita juga harus bisa melihat bahwa pembeli kita itu siapa. Apakah dia makelar, trader, atau end user? Ada ciri-cirinya? Ada. Kalau kita biasanya bisa mengenali itu karena wis terbiasa kapusan. Sederhananya. Dulu kan kita mulai dari jual kelapa gelondong, seminggu 3 kontainer ya. Kalau saya cerita kemana-mana bahwa saya dulu ngekspor kelapa gelondong itu seminggu 3 kontainer, itu rasanya udah kayak pengusaha keren banget. Padahal satu kontainer itu kita untungnya berapa Mas? Untung berapa dulu? 6 juta atau setengah? Untung 6 juta dengan nilai barang berarti kurang lebih seratusan lah. Ratusan juta kan? Seratusan, 120 atau berapa itu satu kontainer? Ya, agak lupa. Anggaplah 100 juta. 100 juta berarti cuman 6%. Ya, 6%. 6% belum. Dengan resiko yang belum ada resiko ya. Karena ini namanya barang yang bisa pecah di jalan segala macam dengan tetek bengek yang banyak. 6% jika kita kalkulasi lagi itu adalah kita untungnya separuhnya lagi, bersihnya 3 juta. Artinya seminggu hanya untung 9 juta. 9 juta. Itu pun dengan perdebatan mencari barang yang belum tentu dapat. Satu kontainer 3 truk ya waktu itu. 3 truk. Sekitar 3 truk barang yang setiap hari harus masih nyortir dan lain sebagainya.
barang 3 kontainer waktu itu seminggu itu banyak banget ya. Wah, nganti mumet gitu. Padahal kalau mau cari 6 juta kali 3 berarti berapa? Berarti kan 18 ya. 18 juta ini kan tidak kita terima setiap minggu karena setiap minggu baru ngirim. Ya. Yang sebetulnya kita terima itu 2 bulan setelah itu ya, atau 1,5 bulan baru Ya, mereka ngelunasi. 1 bulanan. Kita dapat cashnya ya. Ya. Jadi sebetulnya untungnya itu sangat kecil dan orang selalu bergaya ketika mereka ekspor. Ya. Jadi ini urusannya lifestyle lagi, bahwa salah orang berpendapat bahwa ekspor itu bisa jadi iya, tapi bisa jadi tidak. Di case-case tertentu ekspor itu bukan sesuatu yang tergantung produknya sih kalau yang menurut saya. hebat-hebat banget, tidak lah ya. Relsa akan masuk ke pasar lokal lebih serius nggak, Mas? Sekarang malah justru kita fokusnya di lokal. Di lokal ya, dengan ekspor yang tetap harus jalan. Ya, harus tetap jalan. Artinya kita mengubah, kalau dulu kita banyak dihidupi dari kegiatan berekspor, sekarang malah justru kita balik, bahwa yang istilahnya ekspor itu lokal. Ya, ekspor itu bahasanya cuan netok lah gitu loh. Oke, jadi tidak sama media untuk tulan-tulan lah. Untuk pergi ya. Nah, dari proses yang pameran ada efeknya nggak sih kita pameran produk? Kalau pameran secara langsung di sana di link itu bisa dibilang nggak ada, tapi bahwa nama kita terpampang, kita berada sudah mengikuti pameran grade 1 secara internasional, itu membuat orang semakin trust, dan kita masuk dalam database katalog gula, di pemain-pemain gula di Indonesia dan dunia, khususnya dunia, karena mereka biasanya rujukannya ketika mencari barang ya dari katakan, kalau kita kan ini pamerannya di Biova itu ada di Jerman, itu ya banyak orang yang rujukannya dari situ, istilahnya mencari barang itu mereka dari katalognya sana, dari ini segala macam. Jadi kalau kita sudah masuk ke itu, ya istilahnya namanya beredar lah gitu. Menurut prediksi yang sekarang sedang banyak ya, ini kan harga dolar yang kemarin sempat naik 16.800 segala macam, terus sekarang mulai turun tapi tetap masih tinggi. Di para pemain di luar juga tahu bahwa kita harganya sedang naik secara dolar. Orang membeli barang produk kita juga dia tahu kalau kamu nggak bayar dolar berarti keuntungannya lebih banyak. Mereka paham itu persis ya. Sekarang ya, dengan era yang sekarang paham, karena mereka sudah langsung bisa ngecek kan. Sangat aksesibel. Sangat. Jadi sebetulnya tidak ada yang namanya pembeli dari luar ke sini orang goblok, itu nggak ada. Oh, nggak ada. Dan mereka bahasanya gini, kita seperti halnya beli online di Indonesia ya, kalau kita produk-produk semisal kalau saya beli kopi gitu, kan kita ya hanya browsing trial terus. Kalaupun sudah beli, story-nya kelihatan lagi. Story-nya kita sudah langsung bisa melihat. Katakan saya beli kopi dari Gayo gitu, saya udah langsung bisa checking gitu loh, dia siapa, ininya siapa, segala macam, kualitasnya seperti apa. Paling coba 1 kali 2 kali cocok ya jalan terus, enggak pun ya penawaran yang lain pasti akan masuk lagi segala macam. Apa visi Relsa kita sih ke depan, Mas? Karena saya sudah nggak pernah update lagi. Tetap ya, bahwa kita harus jadi pemain agro yang grade 1 lah gitu loh. Jadi bahwa produk gini, kalau kita melihat bahwa produk agro Indonesia itu sangat spesifik, Mas, sangat spesifik ya. Jadi bahwa khususnya Eropa itu sudah tidak bisa produksi mereka untuk hal-hal yang produksi sifatnya kayak agro yang ini kan khas tropis ya. Jadi pasti impor, pasti mereka impor dengan produk ya? Pasti. Karena yang punya hanya kita. Ya, yang punya hanya kita. Ada gula aren, ada gula semut istilah orang sini ya. Terus kemudian cuman aren sama gula kelapa ya. Ya, sementara ini kita itu, tapi nantinya kita tidak menutup kemungkinan untuk yang natural sama organik lah. Kita pernah dulu kan meng-create itu yang di Buldukuwu. Garam tapi tidak dari laut. Garam tidak dari laut. Jadi garam itu dari namanya apa dulu kita? Volcano malt. Volcano ya. Volcano salt, sorry. Volcano salt. Jadi di mana namanya, di dan sampai hari ini ketika dulu kita posting itu banyak yang kontak. Ya. Di Buldukuwu, tepatnya di Purwodadi itu ada
Ya Bledukuwu, bisa dicek itu Bledukuwu, dan dia mengeluarkan air yang berwujud garam. Sampai jadi garam kotor lah gitu kan, dan petaninya cukup sedikit karena ternyata garam yang ada dari gunung sama dari laut itu berbeda. Yang sekarang kita jumpai kan dari laut. Masih inbox sering banget orang nyari itu dengan jumlah yang sangat besar. Yang produksi mana sih? Jepang juga ada ya, Fuji Salt. Kalau yang paling populer kan Himalayan Salt. Himalayan Salt itu paling populer sekarang, malah banyak diimpor di Indonesia itu. Apa sih bedanya garam laut sama garam gunung secara kesehatan mungkin? Kalau dulu kita lebih karena apa ya? Karena kalau garam laut yang khususnya di perairan pantai Jawa itu kan kotor karena sudah terkontaminasi dengan industri. Jadi kalau garam yang gunung ini benar-benar istilahnya jauh lebih bersih sih kalau waktu itu gitu. Dan ketika beberapa kali kita labkan dan hasilnya cukup oke, dengan kandungan yang cukup oke juga. Jadi sebenarnya punya potensi, karena kalau melihat dari sisi sejarah, raja-raja dulu pakainya garam dari Bledukuwu itu, bukan dari laut ya, malah bukan dari laut. Tapi secara tekstur keseluruhan kalau dirasa dia lebih gurih kalau kecampur ke makanan dan sebagainya. Jadi walaupun isu terbesar kalau untuk garam, minyak segala macam kan pasti dari sisi kesehatan. Ya kesehatan pasti. Sekarang yang paling mudah kalau orang mau jualan ekspor itu produk apa Mas? Orang-orang bisa nyontoh lah. Kalau kita kan kejebak nih akhirnya jualan ini. Kalau menurut saya yang paling oke tetap bukan raw material ya. Banyak kita di agro itu kan raw material, istilahnya dulu kita KO-nya itu kan di kelapa itu kan kita jahe. Ya, kita pernah jual jahe, ya kita banyak rugi. Bukan produk olahan. Kita banyak rugi di jahe, kita pernah hancur di jahe terus karena jahe itu wujudnya kan di dalam tanah, jadi sulit diprediksi karena begitu dipanen ya itu harus dibeli gitu loh. Nah itu yang membuat repot di situ. Lebih enak jual produk yang sudah di atas tanah. Ya, di atas tanah. Yang sudah diolah. Ya, yang langsung bisa dirasakan. Itu kesimpulannya. Minimal setengah jadi, karena itu bisa dimanufaktur, bisa jadi industri dan bisa dibilang lifetime-nya panjang. Kayak ini kan dia bisa 2 tahunan. 2 tahunan. Tahan 2 tahun. Ya, tahan 2 tahun, dan kita pun juga istilahnya karena itu sudah lebih terukur jadinya. Kalau mau ekspor itu kan ada, kalau di Indonesia ada standarnya halal. Terus kemudian ada organik apa sih? USDA itu. Terus ada apa lagi Mas? Standar-standar untuk sebuah EU sama USDA kita. USDA. Itu harus punya. Gini, kalau apa ya sebenarnya kalau di sana itu yang paling dibutuhkan adalah dari standar kesehatan, pengolahan kesehatan. Kalau di kita ada BPOM, ada BIRT, ada yang skala internasional itu namanya HCCP, sama ada ribet nggak ngurus itu? Cukup ribet, sangat ribet. Kalau kita nggak punya itu, kita nggak bisa bikin produk yang kita bawa ke luar negeri. Nggak bisa, itu minimal ya kalau untuk makanan ya. Tapi kalau di kita ini kan pakai organik yang distandarisasi atau disertifikasi sama Control Union. Jadi itu yang membuat trading menjadi bisa berjalan gitu. Ini kalau bahasa pendengar mungkin akan melihat, lah kalau saya punya produk, saya mau menawarkan ke seorang buyer, terus produk itu berupa produk makanan yang tidak punya sertifikasi tadi, apakah dia bisa ekspor? Kemungkinannya kecil karena di sana biasanya. Berarti saya harus numpang yang punya sertifikasi. Bisa jadi begitu atau kita punya sertifikasi itu ya. Gimana? Kita punya sertifikasinya itu ya. Kita ya, produk supplier kita punya. Oke. Sehingga posisinya produk ini layak untuk kita bawa keluar. Ya. Artinya kalau orang menjadi mau diterima sesuatu yang berupa makanan, ada standar yang dari luar negeri yang harus dipenuhi adalah. Ya, itu jadi bahasa internasional bahwa makanan itu siap beredar di mana saja gitu. Oke. Beda kalau halal dan sebagainya, itu departemennya berbeda lagi yang menerbitkan. Secara halalnya menurut mereka mungkin. Halal di dunia malah acuannya Indonesia. Oh, Indonesia ya? Ya, jadi kemarin kita cukup
meremehkan bahwa kita kirim barang itu tanpa halal, kan memang di sana tidak mencari halal, tapi trennya ke sini Eropa itu semuanya pengen halal dan acuannya dari kita malah. ya, dan lembaga halal dunia itu nggak ada, mereka acuannya Indonesia. Bahkan beberapa negara Arab pun acuan terbesarnya pakainya Indonesia karena kita yang dianggap kan MUI kan. Ya, tapi nantinya akan banyak lembaga sertifikasi selain MUI yang bisa menerapkan. Jadi halal itu kan sistem apa ya? Sistem dari mulai bahan baku pengolahan sampai ini memang aturan lah, kayak semacam aturan syariatnya. Syariat-syariatnya itu yang harus dipenuhi. Tapi dengan kondisi halal Indonesia itu cukup punya power karena kita dianggap sebagai negara Islam terbesar dan halal kita cukup berjalan, dan memang MUI itu sangat-sangat ketat yang era sekarang ya, itu sudah mengeluarkan halal dan tidak. Ya, dan kondisi kalau ada kita mencantumkan logo halal itu ke luar negeri, kita bahasanya kan begitu. Kalau di lingkungan kita kan yang cuma sekedar nempel aja sablon halal belum teruji betul gitu. Kalau yang kita keluar negeri itu harus tetap ada lampirannya bahwa produk kamu memang sudah standar halal. Ya, dan mereka pasti akan meminta istilahnya dokumen-dokumen itu. Okay. Dan cukup menariknya bahwa sekarang negara-negara Eropa itu mencari halal semua. Jadi karena mungkin tren Muslim di sana tumbuh luar biasa dan mereka punya market. Dan halal tidak selalu Muslim juga ternyata di tren pembelian barang kan. Banyak yang non Muslim juga atau yang beragama lain yang kalau identifikasi halal itu karena memang prosesnya ini menjadi bisa diterima. Kesimpulan terakhir Mas Agung, ada satu saran yang paling sederhana kalau mau ekspor sekarang ini, ekspor barang apa? Kalaupun mau memulai dengan yang paling sederhana itu mulainya dari diri sendiri atau numpang dulu atau titip produk atau mungkin belajar sekedar menjual barang ke eBay atau kemana atau ke Amazon atau bagaimana? Itu bisa jadi begini, ya tinggal nanti size kita ya, istilahnya kita berani nggak dengan istilahnya dana besar dan lain sebagainya gitu. Kalau maupun tidak ya jual aja melalui eBay, itu kita bisa produk-produk yang unik yang dan itu ya khas Indonesia itu pasti akan laku. Itu pasti akan laku baru nanti dinaikkan barang tropis. Kalau di agro kita ngomongin agro karena kita bukan yang retail lain yang kita nggak mau masuk. Kalau di agro ya sudah ambil aja yang spesifik, dan yang paling penting adalah bahwa itu bisa secara material itu tersedia banyak gitu loh. Jangan sampai kita menjual ternyata materialnya sedikit, begitu diorder akeh mumet karpe dhewe gitu loh. Banyak. Ya, kita bingung juga. Banyak masuk, ternyata produsen di lokalnya nggak bisa memproduksi. Ya, itu pun waktu itu kan yang bikin hanya tinggal satu keluarga, itu pun sudah sangat sepuh gitu. Dan jadi kita tidak berharap banyak. Ya, kita tidak berharap banyak. Oke, kesimpulannya adalah bahwa sebuah UMKM bisa naik tingkat untuk menjadi seorang eksportir dengan cara satu punya source, yang kedua memang terus mengupgrade secara apakah itu sertifikasi, aturan-aturan main yang diberikan oleh si pembeli, yaitu orang sana. Yang ketiga pasti harus terus menawarkan satu produk itu dengan kredibilitas yang bagus, karena ternyata tadi kesimpulannya adalah si pembeli atau bayar itu nggak goblok-goblok amat. Dia akan bisa mengecek kapanpun, seperti posisi kita ngecek saya mau beli barang sesuatu di mana, cuma di Instagram kita pun tahu pertemanannya siapa, dia ngobrolin apa saja kita paham. Artinya kalau penipu itu sangat mudah. Mungkin itu yang bisa menjadi pemahaman di teman-teman. Kalau jadi di Santren Delik di ngobrolin lockdown ini, boleh mereka membawa atau mengirim produk UMKM terus kemudian dikirim aja ke alamat di Santren Delik, nanti di video ini ada, terus di description juga ada. Kita akan review, kalau itu menarik akan kita undang juga untuk mengulas secara bisnisnya gitu. Boleh saya tambahkan? Gini, di era internet yang sekarang ini, jadi semua pembeli itu sudah sangat cerdas. Jadi nanti pemenangnya adalah yang paling efisien atau yang paling dekat dengan produksi. Contohnya?
Kalau Chinese kan Cina itu kan, jadi lucunya kalau di kelapa itu Cina itu nggak ada perkebunan kelapa, tapi dia bisa menjual produk kelapa di Eropa itu paling murah. Karena dia paling efisien. Kalau membeli dari Indonesia, dulu kita hancurnya bisnis kelapa kita kan kalah dengan mereka membeli langsung pakai tongkang, pakai ini. Jadi mereka ngejar volume. Sehingga mereka menjadi sangat efisien, harga rendah, dan mereka kompetitif. Jadi intinya adalah ini bisnis yang secara keseluruhan ya bermain volume itu akan berpengaruh. Ya, akan berpengaruh. Terus kalau yang kedua ya yang paling dekat dengan source-nya gitu. Ketika kita pernah ambil kelapa di di mana sih dulu Kalimantan? Gorontalo pernah, Riau pernah, ya. Ya yang itu tidak ada untungnya. Ya nggak ada untungnya. Ya yang menang ya wilayah sana, yang bermain kelapa, yang dia tinggal di sana, menjual untuk ekspor tuh yang paling untung. Sekarang yang bisa jalan hanya dari sana. Dari daerah-daerahnya. Terus kopi juga sama. Kopi kalau kita yang paling kuat ya ketika kita orang Temanggung ya, kita rumahnya Temanggung dan kita menjual barang dari sana itu sudah paling kompetitif pasti wis rego paling mepet. Jadi geografis itu nanti akan menentukan istilahnya posisi menentukan prestasi lah. Makanya itu dengan kondisi Indonesia yang begitu sangat luar biasa luas dan istilahnya kita masih cukup bebas melakukan apa saja. Ya sebenarnya buat kita yang anak muda itu kesempatan untuk ngulik barang yang bisa volume gede, kita tradingkan di kancah internasional. Gitu. Siapapun yang ingin tanya jawab tentang ekspor, khususnya adalah barang-barang makanan, bisa langsung ke DM ke @realsaagro di Instagram, dan nanti akan dijawab semampunya dan serelanya. Wong gratisan ya rasa. Serius-serius banget gitu. Tapi untuk produk-produk di Santren Delik yang akan dikirim, segera kirim karena waktunya terbatas. Kita hanya akan muncul sementara di zaman lockdown ini. Jadi ini nongkrong lockdown khusus ngomongin UMKM yang ada, dan kita akan review. Kalaupun mau ngirim, misal punya produk mau direview, kalau bisa ngirim banyak nanti kita akan salurkan juga ke beberapa pengurus. Ya beberapa orang yang membutuhkan itu. Terima kasih Mas Agung. Kita akan ngobrol selanjutnya untuk produk-produk lain dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.